Peringkat itu sebenarnya mencoba melihat tingkat keamanan obligasi, mencoba memperkirakan peluang atau probabilitas perusahaan akan mengalami cedera janji karena tidak mampu memenuhi kewajiban kupon dan pembayaran jatuh tempo, pembayaran nominal pada hari jatuh tempo. Nah, di Indonesia itu wajib. Di beberapa negara lain recommended. Walaupun kayaknya kalau ada obligasi korporasi yang tidak diperingkat, investornya nggak mau beli. Terlebih lagi kalau saya mengambil setting misalnya katakan di Amerika Serikat, dana pensiun itu bukan hanya tidak boleh membeli obligasi yang tidak diperingkat, dia dilarang untuk membeli obligasi yang peringkatnya speculative grade. Nanti kita lihat ada investment grade, speculative grade. Jadi di Indonesia obligasi korporasi wajib diperingkat sebelum ditawarkan kepada publik. Nah, tetapi obligasi pemerintah sepanjang dia diterbitkan di dalam denominasi rupiah tidak wajib diperingkat karena memang tidak ada resiko default. Kalau saya mengambil perbandingan sedikit dulu, Treasury bonds di Amerika Serikat tidak diperingkat. Treasury bonds adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah federal karena memang tidak ada resiko default. Tapi sekarang diperingkat oleh mereka bukan resiko defaultnya, tetapi kita tahu karena hutang Amerika Serikat itu makin hari makin naik, ada peluang bahwa kita tahu bahwa hutang itu surat utang negara itu disetujui dalam APBN. Nah, itu adalah undang-undang. Ada peluang bahwa anggaran belanja negara tidak disetujui oleh parlemen. Jadi risiko itu yang mereka peringkat. Jadi itulah kira-kira wajib diperingkat obligasi korporasi, obligasi pemerintah di dalam rupiah tidak wajib peringkat. Kalau dalam valuta asing, dalam dolar misalnya, maka akan diperingkat, obligasinya diperingkat dan Indonesia sebagai penerbitnya juga diperingkat. Yang tahu persis sebenarnya lembaga pemeringkat itu kan resep perusahaan mereka masing-masing. Tapi saya kira satu industri dengan industri yang lain, bahkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain di dalam industri yang sama, juga barangkali komponen-komponennya berbeda. Tapi kita pakai common sense saja dan dengan latar belakang inside akademis. Pertama yang harus mereka pertimbangkan adalah faktor internal. Yang paling penting dalam faktor internal ini tentu saja adalah kondisi keuangan perusahaan. Karena yang ingin dilihat adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Nah, laporan keuangan perusahaan di benak saya yang tergambar tentu saja debt equity ratio yang pernah kita bicarakan. Perbandingan antara hutang dan ekuitas dan komposisi utangnya juga. Ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, ada utang dalam valuta asing, ada utang dalam rupiah dan seterusnya. Lalu kemudian tentu saja di benak saya ada profit margin. Karena profit margin ya ada gross profit margin, ada operating margin, ada net profit margin. Profit margin itu semacam alat stress test. Kira-kira seberapa jauh perusahaan akan resilient apabila terjadi perubahan. Jadi ada profit margin juga. Satu lagi faktor internal itu perlindungan yang diberikan oleh perjanjian perwali amanatan. Jadi ambil contoh simpel, obligasi yang digaransi oleh pihak ketiga, guaranteed bond, dia tentu saja akan lebih aman. Oleh sebab itu peringkatnya akan lebih tinggi. Itu juga sebabnya kadang-kadang kita cenderung dalam perusahaan yang hampir bersamaan, yang satu swasta, yang satu pemerintah, maka kita cenderung mengatakan bahwa peringkat BUMN penerbit obligasi itu lebih tinggi. Nah, biasanya ada komitmen dari pemerintah untuk kemudian bailout apabila mengalami. Jadi terus terang aja dalam contoh konkret, kalau seandainya hutang seperti yang dialami oleh PT Garuda, dialami oleh PT Waskita Karya, dialami oleh perusahaan-perusahaan bukan BUMN, menurut saya cerita mereka sudah aman. Kita lanjutkan dengan faktor eksternal.
Faktor eksternal tentu saja tren ekonomi, karena peluang perusahaan mengalami bermasalah akan lebih besar ketika ekonomi dalam keadaan resesi. Demikian juga dengan industri. Industri yang sedang sunrise itu punya peluang lebih kecil untuk gagal cedera janji daripada industri yang sedang sunset. Jadi karakteristik industri itu juga harus kita perhatikan. Itu faktor-faktor eksternal, internal dan eksternal, faktor-faktor pokok yang saya anggap sebagai determinan penentuan peringkat obligasi. Peringkat itu adalah opini pihak ketiga. Gitu. Kalau dari segi kita anggap, saya membedakan antara jaminan dengan agunan. Terlepas dari peraturan, saya nggak tahu. Jadi apa agunan? Jadi misalnya ada obligasi yang kita sebut dengan mortgage bond, obligasi hipotek, yaitu obligasi yang di belakangnya ada agunan harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak itu tanah dan bangunan. Nah, di dalam hipotek itu pun kadang-kadang ada banyak varietas. Ini teknis legalnya ya. Ada yang close end, ada yang blanket, ada yang open end. Open end itu misalnya katakan, saya ambil contoh, perusahaan punya tanah senilai 1 triliun. Dia agunkan pada obligasi mortgage bond, obligasi hipotek 1 seharga 500 miliar. Dalam perjanjian dia sebutkan tanah itu boleh diagunkan kepada obligasi kedua sepanjang tingkat obligasinya tidak boleh lebih besar dari 80% dari nilai tanah 1 triliun dan nilai obligasi total. Dan oleh sebab itu kemudian ada first mortgage, second mortgage. Harus ditetapkan dalam perjanjian, kalau memang perusahaan ini bangkrut, dijual tanahnya belum tentu 1 triliun loh. Obligasi 1 yang akan dapat duluan. Misalnya dijual aku 750 juta. Dia dapat duluan yang 500. Yang 250, yang 300 kena 800, dia hanya dapat 250 juta. Jadi itu tingkat keamanan masalah agunan. Ada juga obligasi yang agunannya harta-harta aset-aset tetap. Jadi misalnya perusahaan kereta api, kalau tipikal di barat ini keluarkan obligasi untuk beli lokomotif kemudian jadi agunan gitu. Ada juga yang agunannya kertas-kertas berharga jangka pendek gitu. Nah, jadi jangan gunakan kata jaminan kalau menurut saya, karena obligasi dijamin secara umum oleh aset perusahaan, tapi tidak ada agunan yang secara spesifik disisihkan. Nah, apakah kemudian dengan adanya agunan tidak perlu peringkat? Saya kira tetap perlu. Lalu yang mana yang lebih penting? Yang paling penting adalah indenture, perjanjian perwali amanatan yang menetapkan agunan, karena barangnya konkret, stabil, dan kelihatan aman. Tentu. Jadi itu gunanya peringkat bagi penerbit obligasi, karena ada korelasi negatif antara keamanan dan tingkat kupon. Artinya makin aman satu obligasi, itu berarti peringkatnya makin tinggi. Atau barangkali kita bicarakan pakai kode-kode deh. Kita ambil misalnya Standard & Poor's. Standard & Poor's itu peringkat seperti nilai mahasiswa gitu loh ya. Triple A, double A, A. Itu ada plus minusnya juga di situ, ada plus minus. Lalu triple B. Nah, dari triple A sampai triple B itu mereka sebut investment grade. Grade investasi walaupun tingkatnya berbeda. Lalu double B, B2, B1, lalu kemudian C3, C2, C1 itu khusus untuk gunakan untuk efek tertentu. Ini mereka sebut sebagai speculative grade. Atau ada juga yang menyebut junk bonds, obligasi sampah, silakan. Lalu di paling bawah ada D. D itu yang sudah betul-betul real default, gagal. Nah, semakin tinggi peringkat, kuponnya akan semakin kecil. Tentu saja, semakin rendah peringkat, perusahaan harus membayar dengan kupon yang makin besar. Ada salah satu contoh yang mudah-mudahan masih saya ingat, yang dengan jelas menunjukkan bahwa makin tinggi peringkat, makin kecil biaya dana. Obligasi Yankee Bond
atau obligasi dalam dolar ditawarkan di Amerika Serikat oleh badan hukum non-US yang dilakukan oleh Indonesia pertama kali seingat saya pada tahun 1996. Jumlahnya 400 juta US, peringkat kita pada saat itu triple B, BBB gitu, dan maturity-nya 10 tahun. Pada saat itu Treasury bonds di Amerika Serikat yang tidak di peringkat karena di atas triple A membayar 4% kupon per tahun. Indonesia harus membayar 6,95% per tahun. Artinya 295 basis poin lebih tinggi oleh karena peringkat kita adalah peringkat investment grade yang paling rendah pada saat itu. Itu salah satu contoh bahwa makin tinggi peringkat, saya kira kita bisa temukan banyak contoh di pasar modal Indonesia yang peringkatnya lebih tinggi, biaya dananya kan lebih tinggi. Tentu saja serba mungkin, tapi kalau saya harus nggak bisa lain beropini bahwa ini kesalahan peringkat gitu. Ada satu rasio yang barangkali bisa saya tambahkan, rasio antara cash dan setara kas dengan obligasi yang jatuh tempo gitu. Jadi ada obligasi yang jatuh tempo, ada yang jangka panjang gitu. Ini masalah likuiditas dan solvabilitas. Jangka panjang kan masih ada ruang untuk melakukan refinancing dan lain-lain. Tapi kalau kemudian kita mengetahui, ini ambil contoh, sebuah perusahaan yang sumber pendapatannya hanya pada satu kontrak, dan kontrak itu kita sudah tahu tanggal berakhirnya, lalu kemudian itu tidak dimasukkan dalam pertimbangan penyusunan peringkat, diberikan peringkat tinggi, tahu-tahu kontraknya putus, dan kemudian tidak ada cash flow, dan kemudian default, ya saya tidak bisa lain mengatakan bahwa lembaga pemeringkatnya tidak cukup jeli dalam melakukan evaluasi terhadap ini.